Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan minggu ini komsel kita membahas excellent servanthood. Bagaimana kita melakukan yang terbaik dengan sikap kehambaan. Tentunya sudah sepanjang bulan ini kita membahas, mendengar tentang care. Nah, kita akan membaca dalam firman Tuhan di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, dari ayat ini kita belajar apa alasan kita melayani Tuhan. Yesus memberikan kita teladan dan contoh ketika ia datang ke dunia ini. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia secara khusus datang untuk melayani setiap umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Nah, hari ini saudara, kalau kita diberi kesempatan, kita boleh melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa alasan dalam hidup kita sehingga kita tidak melayani Tuhan? Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Firman Tuhan memberikan kita sebuah nasihat. Ketika kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri, itu yang membuat kita tidak mau memberi diri kita melayani Tuhan. Mari kita berfokus kepada Kristus. Kristus akan membawa kita, mengarahkan kita untuk kita punya hati yang penuh belas kasihan untuk melayani orang lain. Nah, bagaimana caranya juga kita bisa melayani Tuhan? Yang pertama, saudara, mari kita mulai dari apa yang kita punya. Setiap kita diberikan waktu 24 jam setiap hari. Kita punya waktu. Kita dapat memberi waktu kita untuk melayani Tuhan. Kita bisa bernyanyi, ada yang mungkin bisa bernyanyi, ada yang bisa mengajar, ada yang bisa memberikan senyum, ada yang bisa untuk bermain musik. Setiap kita, apa yang saudara punya, Tuhan sudah memberikan tiap-tiap orang karunia secara khusus. Karena itu saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melayani Tuhan. Mari mulai dengan apa yang ada. Kita bisa terlibat sebagai usher, sebagai lamb, dan ada banyak pelayanan yang lain sesuai dengan karunia dan talenta saudara. Hal yang kedua, kita melayani Tuhan, kita belajar mengelola dengan benar. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, mari kita setia mengerjakan, mengembangkan talenta yang Tuhan sudah percayakan. Buat yang mungkin talentanya bernyanyi, saudara bisa mengambil les vokal, saudara bisa terlibat dalam pelayanan singer ataupun sebagai worship leader. Mari saudara mulai kembangkan talenta. Saya percaya ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. Dan yang ketiga saudara, mari kita belajar apapun yang kita dipercayakan oleh Tuhan, lakukan lebih dari yang diminta. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua di dalam komsel, mari kita terlibat dalam melayani Tuhan. Mari kita melakukan dengan segenap hati kita. Saudara, hal yang penting juga untuk kita ketika kita sudah melayani Tuhan, apapun pelayanan saudara, saudara perlu mempersiapkan generasi berikutnya. Kalau saudara mungkin seorang kameramen, saudara perlu berdoa, siapa kameramen berikutnya yang saudara bisa latih, saudara bisa persiapkan. Saudara, penting untuk kita belajar membapai dan mempersiapkan generasi selanjutnya. Karena inilah berbicara tentang pelayanan antar generasi. Saudara, saya percaya kalau kita mempersiapkan generasi berikutnya, pelayanan ini akan terus berjalan. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa boleh dilayani. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan kepada kita, apapun juga, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang saudara lakukan hari ini, pelayanan yang saudara lakukan, saudara harus cakap mengajar orang lain. Saudara harus jadi orang yang dapat dipercaya dengan mempersiapkan generasi yang berikutnya untuk melayani bersama-sama dengan saudara. Nah, saudara, ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk kita diskusikan di dalam komsel kita. Yang pertama, sudahkah saudara melayani Tuhan? Kalau belum, apa yang masih menghalangi saudara melayani Tuhan?
Setelah saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dalam hal apa saudara mau melayani Tuhan? Mari mulai dari apa yang talenta yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara. Hal yang kedua, kalau saudara sudah melayani Tuhan, sudahkah saudara mempersiapkan generasi berikutnya untuk melayani bersama dengan saudara? Jika belum, mulailah saudara berdoa, minta kepada Tuhan, siapa orang yang saudara mau persiapkan. Saudara, mari kita diskusikan 2 pertanyaan ini dalam Komsel hari ini. Tuhan Yesus memberkati.